Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Ibu Widya Stuti. Pada hari ini, hari Minggu 2 April 2023, saya akan mempresentasikan hasil penyusunan judul proposal penelitian. Baik, pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Saya Dita Natasha Halimatus Sa'diah dengan NIM 20 20 30 100 100 dari semester 6 kelas B1. Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baik, untuk judul penelitian saya adalah pengaruh tingkat keharmonisan keluarga dengan motivasi belajar ditinjau dari perbedaan jenis kelamin pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Selanjutnya, untuk latar belakang penelitian, salah satu komponen yang berinteraksi untuk menunjang sistem pendidikan dalam universitas adalah mahasiswa, di mana usia mahasiswa berkisar antara 18 sampai 25 tahun. Untuk dapat mencapai tujuan dari proses pendidikan yang ada pada suatu perguruan tinggi, maka salah satu aspek yang diperlukan atau diperhatikan adalah kualitas belajar dari mahasiswanya. Untuk dapat mewujudkan keberhasilan dalam belajar, tentunya para mahasiswa harus memiliki motivasi belajar yang tinggi. Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, terdapat faktor kondisi lingkungan. Pada faktor tersebut mencakup kondisi alam yang berupa lingkungan tempat tinggal, pergaulan teman sebaya, dukungan keluarga, dan kehidupan masyarakat. Untuk motivasi yang kurang baik berdampak pada hasil belajar yang kurang maksimal, disebabkan oleh bermacam-macam alasan. Namun yang paling mendasar ialah dorongan belajar atau perhatian dari orang tua, serta tingkat keharmonisan keluarga dinilai kurang dalam penilaian individu. Besar pengaruh keharmonisan keluarga terhadap motivasi belajar mahasiswa. Dengan kurangnya dukungan dan dorongan belajar dari orang tua, maka mahasiswa menjadi kurang termotivasi untuk belajar dengan baik dan maksimal. Selain faktor keharmonisan keluarga, ada juga faktor jenis kelamin yang berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. Karena mahasiswa perempuan dinilai memiliki keinginan dan keuletan belajar lebih tinggi daripada mahasiswa laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa perempuan memiliki motivasi belajar yang lebih baik dibandingkan mahasiswa laki-laki. Namun bukan berarti mahasiswa laki-laki tidak memiliki motivasi belajar. Baik berdasarkan permasalahan dan informasi di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan motivasi belajar mahasiswa yang diukur melalui tingkat keharmonisan keluarga dan ditinjau dari perbedaan jenis kelamin pada mahasiswa Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kenapa saya memilih penelitian ini? Karena penelitian pada motivasi belajar mengenai variabel tingkat keharmonisan keluarga, kemudian motivasi belajar, pada mahasiswa itu terbilang masih sedikit. Dan penelitian mengenai pengaruh tingkat keharmonisan keluarga terhadap motivasi belajar yang kemudian disambungkan lagi dengan variabel jenis kelamin itu juga masih sedikit. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama apakah ada pengaruh antara tingkat keharmonisan keluarga dengan motivasi belajar pada mahasiswa? Yang kedua, apakah ada perbedaan motivasi belajar pada mahasiswa jika ditinjau dari perbedaan jenis kelamin? Yang ketiga, apakah ada pengaruh tingkat keharmonisan keluarga dengan motivasi belajar jika ditinjau dari perbedaan jenis kelamin pada mahasiswa? Setelah adanya rumusan masalah, kemudian hipotesisnya yang pertama adalah terdapat perbedaan motivasi belajar antara mahasiswa dengan keharmonisan yang tinggi, sedang, dan rendah. Yang kedua, terdapat perbedaan motivasi belajar antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Yang ketiga, terdapat perbedaan motivasi belajar yang dipengaruhi oleh interaksi, keharmonisan keluarga, dan jenis kelamin pada mahasiswa. Selanjutnya, metode penelitian.
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif komparatif, yang mana dimaksud untuk mengetahui ada perbandingan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini ingin mengetahui adanya perbandingan tiga variabel, yaitu keharmonisan keluarga sebagai variabel X1, kemudian jenis kelamin variabel X2, dan motivasi belajar sebagai variabel Y. Teknik sampling yang saya gunakan adalah teknik non-random sampling atau purposive sampling. Kemudian pengambilan data ditetapkan dengan berdasarkan karakteristik dan ciri-ciri tertentu agar mendapatkan sampel yang sesuai dengan penelitian. Kriteria subjek pada yang ingin diteliti meliputi mahasiswa aktif prodi psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang masih memiliki keluarga lengkap atau utuh. Kemudian analisis data, di mana uji validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi produk momen dari Card-Person. Sedangkan untuk menghitung reliabilitas, instrumen dengan rumus Fernburg. Teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis varian atau ANOVA, dua jalan. Kemudian instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan dua macam angket, yakni angket keharmonisan keluarga dan angket motivasi belajar. Populasi pada penelitian ini ialah mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang memiliki keluarga lengkap atau utuh dengan usia 18-25 tahun. Kemudian jumlah sampel menurut data terdapat 823 mahasiswa psikologi aktif. Mahasiswa laki-laki berjumlah 218 dan mahasiswa perempuan berjumlah 605. Jika dihitung dengan rumus Slovin untuk responden laki-laki berjumlah 141 dan untuk perempuan berjumlah 241. Baik, untuk referensi yang saya gunakan adalah berikut ini. Baik, presentasi dari saya sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.